Hei, halo kakak-kakak, selamat malam. Halo, oke. Halo kakak dari Universitas Brawijaya. Oke, boleh nih teman-teman yang bisa on cam yang bisa pakai virtual background-nya juga kita pakai yuk bareng-bareng. Halo juga Kak Nafi, Kak Muhammad Said juga. Yeay, baiklah, sudah jam 20.01. Kita buka kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan seluruh peserta Fabu Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Nah, selamat datang kakak-kakak di room 3 di sesi terakhir ini, yaitu room yang khusus untuk prodi teknik industri. Acara ini dipersembahkan oleh komunitas Forum Awardi Beasiswa Unggulan atau FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan. Oke, berarti di sini kita lagi bareng-bareng sama calon penerima beasiswa unggulan nih. Coba kasih reactionnya dulu dong. Kita lihat semangat dari para calon beasiswa unggulan. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Nah, di sini aku juga mengundang kakak-kakak semua untuk tampil memperlihatkan dirinya melalui kamera. Jadi boleh banget nih kita bareng-bareng on cam di sini. Oke, saya ucapkan kembali terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan pada malam hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi bekal dalam menyusun esai terbaik untuk beasiswa negara. Oke, kakak kakak Fka, tidak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalkan eh, belum belum bisa on cam juga nggak apa-apa. Oke, perkenalkan, nama saya Sania Rahmatin, awardee Beasiswa Unggulan 2024, dan alhamdulillah sekarang sudah alumni karena saya dari program studi S2 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Apalagi ngelihat kakak-kakak di sini udah pada semangat dan udah terlihat nih dari reaction-reactionnya dan pasti ini yang pada off cam juga sebenarnya udah sangat gak sabar buat mendengarkan sesi pematerian dari Kata Rafa. Dan kebetulan Kata Rafa udah ada di sini nih. Halo Kata Rafa, dipanggilnya Kak Rafa ya? Iya betul. Halo Kak Sania. Oke. Suaranya mohon maaf sepertinya belum, kalau di saya belum muncul, belum kedengeran. Oh, sudah. Oh Tes pelan. tes. Oh udah, udah, Udah ya? udah. Mohon maaf, oh, Oke. sekarang ada. Oke deh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum kita masuk ke sesi pematerian, boleh reaction lagi sama boleh dong ditulis asal kakak-kakak yang hadir di sini dari unip mana, udah pada ada yang ongoing atau ada yang mahasiswa baru nih, boleh dong ditulisin asal unipnya. Tadi kalau nggak salah tuh ada Maba UB. Terus mana lagi nih? Dari mana lagi kakak-kakak? Dari Undif, Kak Nova. UB ongoing, oh UB banyak ya. ITB, oh ITB. ITB sama dong kayak Kak Rafa ya.
ada Universitas Muhammadiyah Malang, UGM juga ada, Maba UPI, wah kita satu alma mater, UPN Jogja, ITB, USU, wih keren keren keren. Oke, nah sebelum masuk ke sesi pematerian, kita harus kenalan dulu nih sama pematerinya. Hari ini kita akan mendengarkan sesi spesial dari Kata Rafa Kasih Kirana. Beliau merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2025 dan sedang eh, sedang menduduki program studi Teknik Industri Institut Teknologi Bandung atau ITB ya. Beliau sejak masa sekolah sudah aktif mengembangkan diri di bidang akademik, kepemimpinan, serta meraih berbagai prestasi dalam kompetisi sains dan inovasi tingkat nasional. Wih, keren banget. Mas, eh, kita sangat beruntung hari ini mendapatkan sesi pematerian dari Karafa. Nah, saat ini juga Kak Tarafa menjabat sebagai CEO Start with FTI, sebuah program yang diinisiasi mahasiswa FTI ITB untuk membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi, yang mana beliau berperan sebagai pengembang kurikulum dan juga strategi pembelajaran yang terstruktur dan efektif. Nah, melalui sesi ini, Kak Tarafa akan berbagi strategi menyusun esai beasiswa unggulan dari perspektif rumpun sains dan teknologi dengan pendekatan logis, sistematis, dan berbasis analisis. Nah, pasti udah pada nggak sabar, jadi langsung saja, tapi saya mau mengingatkan teman-teman, alat tulisnya udah siap, pulpen, notes-nya boleh. Terus kalau yang mau pakai notes di handphone juga jangan lupa dicek baterainya masih penuh atau enggak. Jangan sampai lagi asik-asiknya mendengarkan pematerian, ternyata lowbat. Nah, jadi jangan lupa chargernya, alat tulisnya, alat tempurnya buat malam ini disiapkan, didekatkan ya sama teman-teman. Oke. Langsung saja kepada kata Rafa Kasih. Saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Sania sudah memperkenalkan diri dan mempersilahkan. Mungkin di sini aku langsung share screen aja ya untuk materinya. Sudah aman belum Kak? Atau kepotong? Agak Nah, kepotong ini. ada yang kena item-item. Kayaknya dari Zoom-nya deh Ya, kayaknya. Nah, ini itu. udah ya, aman ya? Ada tapi masih dikit, tapi isinya kelihatan. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih yang udah hadir di sesi terakhir di rangkaian sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan. Alhamdulillah cukup ramai yang datang malam ini ada 50 karena Zoom-nya terbatas ya. Jadi eh, kita juga bakal ada recordnya nanti dan bakal diupload di YouTube. Terima kasih teman-teman kakak-kakak yang udah hadir di sesi dan di room ini. Jadi malam ini aku bakal bahas judulnya adalah Engineering Your Essay, menulis esai beasiswa unggulan dengan pola pikir engineer. Tapi ini nggak hanya bisa diterapin buat teman-teman yang teknik industri. Mungkin teman-teman yang teknik lain atau bahkan teman-teman yang studinya itu di rumpun ilmu lain, menurutku cara ini tetap bisa dipakai. Intinya adalah kita belajar menulis esai yang nggak hanya abstrak tapi juga sistematis. Jadi yang disampaikan itu terstruktur gitu. Selain itu, nanti aku juga bakal ada sesi buat review esaiku. Itu hanya sebagai contoh aja atau gambaran buat kalian. Sama aku bakal nge-spill beberapa berkas yang aku masukkan buat pendaftaran beasiswa unggulan. Oke, langsung aja. Sebelum mulai, kenalan dulu. Aku Tarfa Kasih, mahasiswa sarjana Teknik Industri ITB 2025. Sekarang aku masih semester 2 naik ke semester 3. Aku asal daerahnya dari Surabaya, jadi di Bandung ini merantau. Eh, Kenapa aku bahas ini? Karena nanti di wawancara kalian bakal ditanya kalian asal mana dan bagaimana merantau itu bakal ditanya bagi kalian yang perantau. Di sini ada IG ku juga yang mau mutualan boleh langsung aja promosi dikit. Terus ini ada tiga atau beberapa pengalamanku yang terkait dengan manajemen akademik.
Sekarang aku sebagai CEO Starbit FTI, lembaga persiapan buat seleksi PTN. Terus aku juga jadi ketua divisi akademik buat fakultas angkatanku, sama aku juga sempat jadi pemateri UTBK dan beasiswa di FABU dan Cemerlang. Oke, yang bakal kita bahas di hari ini ada 4 poin. Pertama, berpikir layaknya engineer, kita bakal mengenal beasiswa unggulan lebih dalam, walaupun mungkin banyak dari kalian pasti udah kenal dan pasti udah research tentang beasiswa unggulan, terus aspek penilaiannya apa aja. Lanjut, yang kedua, rekayasa esaimu. Kita bakal mengengineerkan esaimu, membangun alur cerita yang baik. Aku bakal jelasin beberapa tips yang mungkin bisa kalian gunakan dan beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan esai. Dan yang ketiga, reverse engineering. Aku bakal membedah esaiku itu poin-poinnya apa aja. Dan yang terakhir, let the machine run. Pasrah dan berharap buat lolos. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, step pertama yaitu berpikir layaknya engineer. Di sini ada beberapa mindset engineer yang bakal kita gunakan buat masuk mengenal beasiswa unggulan. eh, Sebagai engineer pasti kita butuh bukti, kita butuh data. Jadi baca histori dan data tahun lalu beasiswa unggulan itu kayak gimana, dia mencari profil yang seperti apa, tingkat kelolosannya berapa, kira-kira dia banyak menerima jurusan apa. Terus juga kenali aspek penilaian. Kita harus detail, lengkapi berkas administrasi dan harus jujur ya pengisiannya dan detail. Terus dalam berkas administrasi di tahap 1 itu kan ada beberapa aspek yang dapat dimaksimalkan dan itu eh, maksimalkan aja selama masih bisa. Dan yang terakhir yang pasti ada menyusun esai. Oke. Oke, kita mulai dari mengenal beasiswa unggulan. Nah, untuk tahun ini sebenarnya pedomannya kayaknya belum rilis, kayaknya dalam waktu dekat karena kemarin web beasiswa unggulan sempat ini ya nggak bisa login buat wardinya. Mungkin dalam beberapa waktu dekat bakal buka pendaftaran buat tahun ini. Dan tolong dibaca pedomannya karena tiap tahun mungkin ada perbedaan. Seperti dari 2024 ke bawah itu tema esainya itu tentang kontribusi untuk Indonesia lah kurang lebihnya. Dan eh, selalu dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi di tahun 2025, di tahunku, itu temanya berubah jadi dampak teknologi terhadap karakter. Nah, akhirnya efeknya adalah masih ada beberapa awardee yang temanya itu tercatut atau masih ngikut tahun sebelumnya. Dan aku juga sempat eh, nyantumin beberapa yang masih aku pakai dari tema sebelumnya. Jadi itu diperhatikan. Di sini aku udah nge-highlight 2 poin. Nanti kalian bisa baca sendiri kalau temanya apa pedomannya udah rilis buat tahun ini. Tujuan beasiswa ini itu untuk meningkatkan kemampuan SDM Indo yang punya prestasi agar dapat melanjutkan pendidikan khususnya dalam jenjang S1, S2, S3 dan setaranya. Profil yang dicari untuk konteks pembahasannya kita yang beasiswa unggulan bagi masyarakat berprestasi itu diberikan kepada masyarakat yang memiliki prestasi di bidang akademik, non-akademik, tingkat internasional dan atau nasional, dan atau kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Jadi pastikan kalian memiliki ini ya. Lanjut, kita baca data. Jadi untuk tahun lalu yang buka akun beasiswa unggulan ada 60.000, lalu yang submit berkas ada 32.000, yang lulus seleksi tahap 1 7.000 dan lulus seleksi tahap 2 2.600. Kalau kita lihat angka 2.600 itu sebenarnya cukup untuk eh, award di sebuah beasiswa karena untuk beasiswa swasta nggak mungkin ada yang bisa mencapai angka bahkan seperti beasiswa Garuda atau BIM itu angkanya juga nggak sampai ribuan setauku. Dan acceptance range-nya rate-nya itu 8% menurutku juga cukup besar karena beberapa prodi di Indonesia ada yang keketatannya di bawah 5%. Nah, yang mau aku sampaikan dari data ini adalah kamu nggak harus jadi yang terbaik di Indonesia buat lolos. Kamu nggak harus jadi orang pertama yang terbaik se Indonesia nggak perlu karena yang diterima itu ada 2.600. Artinya
Kamu nggak harus memiliki prestasi yang paling banyak, mimpi yang paling besar, atau pengaruh yang paling luas. Yang penting adalah kamu nunjukin kalau kamu itu punya tujuan yang jelas, konsisten bertumbuh, dan mampu memberikan dampak melalui potensi yang Anda miliki. Itu yang penting. Ini ya, kalau kita lihat di tahap satu yang lolos itu ibaratnya 2 dari 10 orang dan 4 dari 10 orang itu bakal lolos di tahap wawancara. Oke, kita lanjut. Nah, ini berkas dan penilaian tahap satu itu ada beberapa berkas yang kayak sifatnya ya udah ngisi aja, upload aja, tapi ada juga yang sifatnya kayak banyak-banyakan, bagus-bagusan. Nah, ini kan kayak biodata, berkas persyaratan. Ini kan asal ngisi aja. Yang penting isi dengan baik, isi dengan jujur, dan teliti, itu pasti aman. Kayak ini biodata, seperti biasa. Berkas persyaratan, tipsnya ya ini, isi dengan teliti, isi apa adanya. Dan kalau bisa, siapkan dari sekarang. Jadi, kalau dulu aku sebelum dibuka itu aku udah bikin drive, isinya file-file kayak gini. Jadi nanti ketika pendaftarannya dibuka, aku sudah tinggal upload-upload. Mungkin kalau dari sini yang perlu di-highlight adalah UKBI ya. UKBI kan ada skor tesnya dan itu cukup menjadi ketakutan beberapa awardee. Kak, skor segini aman nggak? Skor segini aman nggak? Terus untuk ada juga. Oh, surat rekomendasi kayaknya nggak ketulis di sini. Jadi ada surat rekomendasi itu buat kalian yang baru mau masuk semester 1. Kalian bisa minta surat rekomendasi ke lembaga atau institusi kalian sebelumnya, yaitu SMA atau SMK. Bisa minta ke kepala sekolah, wakase kesiswaan mungkin, atau ke wali kelas yang mungkin paling mudah. Kalau dulu aku surat rekomendasi dari kepala sekolah. Tapi buat kalian yang ongoing semester 3 dan seterusnya bisa minta ke mungkin paling mudah dari dosen wali atau dari, kalau bisa, ke Kaprodi mungkin boleh juga, atau ke kemahasiswaan prodi atau fakultas. Lanjut, ini pengalaman organisasi yang aku masukkan dan kalau untuk SMA dan kuliah pasti organisasi kan banyak. Kalau kalian ikut 20 atau lebih kegiatan, saranku coba dikurasi karena kita harus fokus pada skala organisasinya. Jadi fokus kualitas, jangan kuantitas. Terus rapikan penulisan sama jelaskan secara singkat detail organisasinya. Jangan hanya judul. Contoh di sini aku ngambil yang ini deh, Setara. Setara 2023. Kan itu acara dari SMA aku. Kalau aku cuma nulis kayak gitu kan reviewer pasti nggak ngerti ini tuh acara apa. Dan di sini aku nulisin kalau ini tuh adalah acara bakti sosial. Terus di bawahnya ada Smalakap. Kan mereka juga nggak tahu itu acara apa. Di situ aku tulisin kompetisi olahraga. Terus ini ada S2LC, aku jelasin sebagai kompetisi akademik oleh SMA 5 Surabaya. Dan di sini tuliskan secara rapi ya. Jadi jangan apa hurufnya besar semua misalnya atau kecil semua. Pelajari tata bahasa dengan baik. Lanjut. Oh, ini salah judul ya. Ini prestasi bukan pengalaman organisasi. Ini juga mungkin sertifikat kalian punya banyak dari SD, SMP, SMA, kuliah itu jangan, kalau kalian punya sangat banyak jangan dimasukkan semua sama seperti yang tadi. Tipsnya dikurasi berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Kalau aku dulu cara mengkurasinya adalah perhatikan penyelenggara. Jadi aku utamain yang penyelenggaranya kayak dinas pendidikan, universitas, terus kementerian. Terus juga status juara sama finalis aja yang ku masukin di situ. Untuk yang semifinalis atau di bawahnya nggak aku masukin, sama tahun pelaksanaannya aku utamain yang 5 tahun terakhir. Lanjut, UKBI. Nah, ini alhamdulillah aku tahun lalu dapat skor 739 dan dapat predikat istimewa. Tipsnya kerjakan secara serius meskipun tesnya online dari rumah. Untuk materi dulu aku cuman belajar dari YouTube dan kebetulan itu kan baru apa dikerjainnya habis UTBK banget jadi kayak masih inget. Tapi buat kalian yang ikut UTBK aku bisa bilang soalnya lebih mudah dari UTBK. Nah, dari pembahasan tahap untuk tahap satu ini, aku mau ngingetin
dari 32.000 calon awardee yang ngumpulin berkas tahap satu, itu yang nilai banyak reviewer. Jadi yang nilai nggak mungkin satu orang yang nilai 32.000. Artinya apa? Tiap reviewer ini mungkin punya preferensi yang berbeda, mungkin punya standar yang berbeda. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu siapa yang nilai kita dan preferensi mereka. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah kualitas berkas, kualitas esai, dan seberapa baik kamu menunjukkan dirimu. Jadi, maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan, fokuslah pada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan sisanya jangan dipikirin, dan kita tinggal berdoa semoga lolos. Lanjut, kita akan masuk ke step 2 rekayasa esaimu. Nah, coba kita sekarang posisikan diri sebagai reviewer yang harus membaca ratusan sampai ribuan esai dengan waktu yang terbatas. Jadi, eh, kalau kita baca esai kan maksimal 1.500 kata. Bayangin kamu jadi reviewer baca 1.500 kali 150.000 kata kan pasti capek. Jadi, tunjukkan keunikanmu di situ supaya kamu berbeda dari calon awardee yang lain. Terus pastikan ceritamu mengalir, nggak loncat-loncat. Jadi dibacanya enak gitu. Sama terakhir, kamu harus punya kata kunci apa yang mau kamu sampaikan dan apa yang mau kamu gambar dari tiap paragraf dan esaimu secara keseluruhan. Oke. Nah, di sini ada satu framework yang mungkin mau aku perkenalkan, eh, yaitu design thinking, metode double diamond. Jadi di sini mengubah tantangan menjadi solusi dengan kamu dari tantangan kita discover dulu nih, kita perlebar dulu scope kita, pahami temanya apa aja sih keunggulan dirimu, prestasi, pengalaman, cita-cita, dan juga profil apa nih yang dicari oleh beasiswa unggulan. Habis itu masih di ruang masalah, kita coba kecilkan lagi, kita coba kerucutkan dari semua yang kamu research tadi, apa keunggulan diri dan apa yang dicari oleh beasiswa unggulan, kita kerucutkan kira-kira pesan apa nih yang mau disampaikan buat esai kita. Terus dari situ baru kita kembangkan lagi pikiran kita, mulai tulis esai, jangan takut salah, maksimalkan batas 1.500 kata, coba aja tulis semua hal-hal yang kira-kira bisa nih ditulis di esai. Baru terakhir di ruang solusi ada deliver, sempurnakan esaimu, tata bahasanya dirapikan, lalu pastikan mengikuti ketentuan, terus coba review bisa sesama teman, bisa sama award di tahun lalu. Kira-kira esai ini kurang apa sih? Waktu itu aku juga selain review dengan award di tahun lalu, aku juga review dengan sesama teman yang calon awardee, karena mereka bisa ngasih pendapat yang fresh dan objektif dan karena udah temen dekat kan pasti nggak sungkan buat ngomong eh, tulisanmu terlalu normatif, oh tulisanmu kurang bahas ini, jadi maksimalkan aja. Nah, terus ada 5 tips esai. Pertama, be yourself. Esai adalah gambaran dirimu, jadi be yourself aja. Jadi secara natural esai itu akan menggambarkan dirimu. Kamu boleh gunain metode penyampaian apapun, misalnya tips-tips yang ada di TikTok, di Twitter, di Instagram itu bisa digunain, misalnya pakai hook, metode STAR dan lain-lain. Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan. Jangan terbatas hanya dengan metode itu. Sampaikan dengan naratif, jangan deskriptif. Terus coba cari kata kunci yang menggambarkan karaktermu. Misalnya kalau aku dulu menggambarkan diriku sebagai pribadi yang visioner dan rapi. Tampilkan karakter itu di setiap paragraf pada esai. Jadi eh, pada akhirnya semua paragraf itu akan mengerucut ke karakter yang visioner dan rapi. Terus kan sekarang beredar banyak nih esai-esai award di tahun lalu. Kamu boleh amati, tiru, modifikasi, tapi jangan sampai mencontek. Cari pola yang kira-kira menonjol dari esai para award di sebelumnya, tapi jangan ditiru. Karena kalau bayangin nih, semua orang niru cara itu, reviewer yang baca pasti bosen. Kalau waktu itu satu hal yang aku perhatikan adalah di 2024 ke bawah banyak yang ingin membuat kontribusi yaitu semacam komunitas pendidikan. Nah,
Di situ aku menghindari eh, gagasan kontribusi yang sama karena supaya beda aja, supaya reviewer nggak bosen kalau misalnya baca gagasan kontribusi yang sama. Terus detail boleh tapi jangan dilebih-lebihkan. Jadi biasanya ketika merefleksikan pengalaman, kalian boleh nyeritain pengalaman itu dengan detail, kontribusi apa yang kalian berikan ke organisasi, refleksi apa yang kalian dapatkan, terus kalian menjadi lebih apa dari pengalaman itu, tapi jangan terlalu self-centered atau melebih-lebihkan diri sendiri. Jadi jangan terlalu bangga, jangan merasa bahwa kalian adalah orang yang paling berkontribusi dalam suatu acara misalnya. Terus kita sebagai manusia itu suka yang unik. Jadi coba pikirkan kalau banyak orang yang banyak yang bakal cerita A, jadi kita jangan cerita A juga, coba cerita tentang B. Kalau banyak orang cerita putih, kita coba cerita merah. Dengan begitu, reviewer bakal mudah buat nemuin keunikan dari dirimu. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa kesalahan umum esai. Yang pertama, kayaknya hampir semua orang sekarang pakai hook, tapi jangan pakai hook yang nggak nyambung dengan tema. Karena kan hook di paragraf pertama biasanya orang-orang pakai dari quotes, kata-kata orang terkenal, atau fenomena, atau data. Tapi transisikan hal itu dengan baik ke alur penyampaianmu. Jadi karena kita punya batas yang sangat banyak ya, 1.500 kata itu, jadi kalian pasti bisa transisi dengan baik. Terus eh, ada juga terlalu banyak menggunakan majas. Jadi esai di sini itu sebagai refleksi diri, sebagai apa ya, kita menawarkan diri ke pemberi beasiswa bukan buat tugas bahasa Indonesia. Jadi pastikan esainya tetap naratif, mengalir dan mudah dipahami. Jangan fokus untuk membanggakan diri. Sama yang terakhir, tidak sesuai dengan tema. Ini mungkin yang terjadi di tahun lalu. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu akhirnya nggak relevan atau nggak ada satu poin yang mau disampaikan dari esai itu. Nah, bentar, aku izin minum dulu. Pasti dalam esai kita itu bakal nunjukin harapan kita atau cita-cita kita atau ambisi kita. Tapi ingat, ambisius itu harus realistis. Nah, di sini aku bakal ngenalin suatu metode untuk membuat target atau sebuah ambisi yaitu SMART. Jadi sebuah target itu harus memenuhi 5 unsur yaitu spesifik, measurable atau dapat dihitung, achievable atau realistis, relevan ya artinya kita harus relevan dengan jurusan kita, dan time bound. Jadi ada batas waktunya. Nah, di sini aku punya contoh deh. Nah, ini ada dua contoh. Yang kiri, segera setelah saya diterima BU, saya ingin jadi direktur perusahaan agar berpengaruh untuk Indonesia. Sama yang kanan, 2 tahun setelah lulus dari ITB, saya ingin mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, berbekal pengalaman saya berorganisasi di kampus. Kira-kira target mana nih yang smart? Yang kiri atau yang kanan? Coba isi di kolom chat, guys. Agak ketutupan ya. Kiri atau kanan? Oke. Udah banyak yang jawab. Yap, betul yang kanan. Jadi yang kiri ini pertama dia nggak spesifik. Dia nggak spesifik mau jadi direktur perusahaan apa. Terus miserable juga nggak. Achievable juga nggak ya, nggak masuk akal ya. Tiba-tiba besok keterima BU, besoknya langsung direktur perusahaan itu nggak masuk akal. Relevansinya juga nggak ditunjukkan dan time bound-nya nggak ada. Sedangkan untuk yang kanan sudah memenuhi 5 unsur ini. Jadi itu cara kalian menunjukkan bahwa kalian itu orang yang ambisius tapi tetap realistis di esai kalian. Mungkin ini salah satu tips yang bisa kalian gunakan. Jadi seluruh pencapaian yang mau kalian gapai di esai itu bukan hanya omong kosong, tapi benar-benar sudah kalian pikirin kalau kalian menggunakan 5 unsur SMART ini. Oke, ini ya jawabannya yang benar. Oke, kita lanjut step 3. Oke, kita udah masuk ke bedah esai. Gue sebutnya sebagai reverse engineering.
Nah, disclaimer dulu, esaiku ini hanya salah satu contoh dari banyaknya esai yang lolos. Jadi ada 2.600 esai yang mungkin eh, sama-sama luar biasa bagusnya. Jangan dijadikan patokan dan tetap sesuaikan dengan kepribadian dan diri. Nah, ini pertama, mungkin aku nggak bakal bacain karena terlalu panjang. Kalian bisa baca sendiri. Aku bakal ngerangkum dari teks yang di kanan aja. Di paragraf pertama, tadi kayaknya aku sempat baca di kolom chat ada yang minta cara nunjukin hook yang menarik. Kalau dulu, pokoknya kalau aku karena aku melihat banyak orang yang ngambil hook dari sebuah quotes atau kutipan lagu, buku atau apa, aku coba nyari hook dari sebuah fenomena. Coba ajak pembaca itu buat ngerasain apa yang kamu tuliskan juga. Kayak ini, 1.000 tahun yang lalu, manusia itu nggak pernah bayangin kalau manusia itu bisa terbang. Tapi di detik ini, kita bisa terbang bahkan keluar angkasa, bahkan ke bulan dengan teknologi pesawat dan roket. 50 tahun yang lalu, manusia nggak pernah kepikiran kalau kita bisa ngomong sama orang yang ada di seberang dunia, beda kota, beda negara. Tapi sekarang kita bisa teleponan sama orang yang bahkan beda negara hanya dengan HP dan internet. 5 tahun yang lalu kita juga nggak pernah kepikiran kan kalau komputer ini bisa bikin gambar dan video yang realistis. Tapi sekarang dengan AI mereka udah bisa ngerjain itu semua. Jadi aku membawa pembaca untuk juga ngerasain fenomena atau merefleksikan fenomena ini. Nah, di paragraf 2 di sini aku mulai transisi ke tema yang ada karakternya kan tahun lalu. Jadi di sini aku menegaskan kalau pesatnya perkembangan teknologi itu nggak eh, berkembangnya itu bukan harusnya kalau kalian belajar matematika paham. Jadi berkembangnya itu bukan linear tapi eksponensial. Makin lama tuh makin cepat gitu. Lanjut di paragraf 3 di sini aku baru memperkenalkan diri untuk nama jurusan gitu-gitu eh, reviewer pasti udah tahu. Jadi cukup singkat aja. Di sini aku nunjukin beberapa pengalaman sederhana dan aku jelasin secara urut ya. Jadi dari SD, SMP, SMA. Dari SD itu memang aku ini pengalamannya real ya. Jadi nggak dibuat-buat, nggak dibikin seolah-olah aku orang yang paling teknologi. Jadi dari SD memang aku udah megang laptop dari kelas 2 pakai Microsoft Word, belajar bikin animasi, nulis blog, pakai Microsoft Excel. Jadi itu pengalaman sederhana yang bikin aku dekat dengan teknologi waktu itu. Terus ini paragraf 4 pengalaman buat yang SMP ya, karena waktu itu COVID-19 jadi semakin dekat dengan teknologi. Nah, terus baru di SMA kan kita baru dapat organisasi yang serius mungkin di SMA. Jadi cerita pengalaman yang SMA ini aku lebih spesifik, detail, tapi semuanya ini real, nggak dilebih-lebihkan. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini juga. Terus paragraf 6 ini masih tentang refleksi pengalaman, gimana ke teknologi ini bisa jadi alat kolaborasiku waktu itu di OSIS. Paragraf 7 juga masih refleksi pengalaman, aku memperluas skopnya nggak cuma di OSIS tapi juga di akademiku. Terus itu sebenarnya di sini aku agak loncat karena di sini aku tiba-tiba ke dampak negatif teknologi, tapi di paragraf 9 aku masuk ke positif lagi. Di sini aku negasin secara spesifik kalau teknologi itu bikin karakterku menjadi lebih visioner karena terbiasa melihat peluang dari masalah. Di paragraf 10 karena aku mau menceritakan beberapa keunggulanku di esai, jadi untuk di paragraf 11 ya aku memang nulis beberapa highlight prestasiku, tapi di paragraf 10 aku ambil satu pengalaman prestasi yang paling relevan dengan jurusanku dan juga yang paling berkesan bagi aku. Jadi aku jelasin secara detail di lomba itu aku ngerjain apa, aku jadi belajar apa, dan aku mendapatkan apa. Seperti di sini aku jelasin ini menyusun solusi atas kasus nyata industri maritim bla bla bla. Terus di sini aku juga jelasin
presentasiku waktu itu diapresiasi oleh dosen dan praktisi industri maritim dari Pelindo dan dapat juara dua. Terus di sini aku jelasin kalau lomba ini yang bikin aku punya karakter visioner dan inisiatif. Lanjut. Di paragraf 12 di sini aku masih urut lagi ke garis waktu karena tadi kita bahas SMA, sekarang masuk ke ITB. Kenapa yang ITB lebih dikit dari yang SMA? Karena waktu itu ceritanya aku sebagai mahasiswa baru. Kalau buat kalian yang ongoing mungkin bisa cerita lebih banyak pengalaman di ITB, sorry di kampusnya. Terus di ITB ini aku ingin merealisasikan sesuatu yaitu sistem produksi pintar berbasis teknologi sederhana untuk pelaku UMKM. Dan ini udah mulai aku kerjakan, jadi beberapa proyekku di TB itu cukup dekat dengan UMKM. Di si paragraf 12 aku jelasin latar belakangnya kenapa aku punya gagasan ini. Terus di paragraf 13 aku kembali mendetailkan dan aku juga nunjukin beberapa data-data kenapa gagasan ini tuh beneran perlu. Terus di paragraf 14 aku jelasin lebih detail gagasan kontribusiku tuh mau ngapain. Dan di paragraf 15 aku jelasin tentang komitmen diriku. Ini udah mulai masuk ke penutup. Paragraf 16 aku jelasin tentang pandangan pribadi aja. Jadi ini benar-benar pure pandangan pribadi, nggak bukan memamerkan keunggulan atau yang lain. Paragraf 17 aku meringkas dan menegaskan ulang beberapa paragraf di atasnya yang sekiranya perlu dijelasin dua kali dan di paragraf 18 aku nunjukin harapan dan komitmenku terhadap beasiswa unggulan. Oke, sepertinya ini yap, sudah semua. Oke, step 4, let the machine run, optimize what you can, trust what you can control. Dan di sini ada beberapa sosial mediaku. Mungkin kalian kalau mau follow atau mau tanya-tanya lebih jauh tentang esai. Sebenarnya di sini kita bakal ada sesi Q&A. Cuma nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak terjawab atau mau pertanyaan yang lebih detail bisa lewat sosial media aku. Oke, karena udah selesai, ku kembalikan ke MC. Ah, baik, terima kasih Kak Rafa. Ayo kita kasih reaction terbaiknya, kita upload online ya. Reactionnya teman-teman kita keren banget ya tadi udah dibahas berbagai dari awal bagaimana kita harus melihat membedah pedoman gitu ya biar nyambung biar sesuai kemudian ada design thinking yang Kak Rafa kenalin ke kita dan juga membedah esai Kak Rafa yang keren banget. Jadi aku sangat amazed sama hooknya kayak wah kepikiran ya kayak gitu. Keren, keren banget Kak Rafa. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Pasti teman-teman semakin banyak nih di kepalanya kayak penasaran banyak hal yang kalian pengen tanyain. Boleh banget ditulis di kolom chat atau boleh banget juga teman-teman langsung raise hand dan nanti akan aku pilih buat mengajukan pertanyaannya secara langsung. Nah, di sini udah ada dua pertanyaan sebenarnya ya. Tapi kita utamakan dulu ke teman-teman yang raise hand. Nah, di sini udah ada Kanavi nih. Oke, Kak Rafa udah siap masuk ke sesi tanya jawab. Siapa tahu masih mau ini dulu, istirahat dulu, Yap, minum dulu. langsung aja. Oke, baik. Oke, Kak Nafi, eh, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Kak Nafi, apakah... Halo Kak, Oh ya, oke, apakah suara silakan. saya terdengar? Ada, ada. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Navigat Vanorosai, biasa dipanggil Navi dari mahasiswa baru Prodi Teknik Industri UGM. Sebelumnya izin bertanya ya Kak, aku pribadi kan masih bingung tentang kira-kira di Prodi Teknik Industri ini tuh
isu sosial ataupun permasalahan apa yang bisa kita angkat dan nantinya kita taruh di esai kita gitu. Selain itu, kalau misalkan aku ingin mengangkat permasalahan tentang adanya program di sekitarku, entah itu di tingkat sekolah, RT, bahkan desa, yang dijalankan dengan kurang efektif maupun efisien, apakah permasalahan itu sesuai dengan prodi teknik industri ya, Kak? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Oke, jelas. Mungkin aku langsung jawab aja. Terima kasih, Pertanyaan Kak. pertama, ya, pertanyaan pertama tadi karena masih maba, jadi belum kenal terkait isu teknik industri. Sama tahun lalu aku juga, jadi sebenarnya kalau isu aku nggak terlalu nyari di yang pertama ya, yang SI maksudnya. Aku di tahap kedua baru aku benar-benar riset tentang teknik industri. Caranya yang pertama, pasti di tiap kampus sudah punya struktur kurikulum 4 tahun ke depan. Jadi coba kalian pelajari 4 tahun ke depan itu kalian belajar apa aja. Dan kira-kira dari struktur kurikulum itu kalian bisa menjadi orang yang seperti apa dan orang yang nge-solve apa. Terus yang kedua, research saja. Research kan gampang, banyak metodenya, bisa dari sosial media, dari jurnal, dari Google. Waktu itu aku menemukan beberapa tema yang menarik dan tema yang atau hal yang aku angkat buat wawancara waktu itu adalah inefisiensi logistik di Indonesia. Jadi berdasarkan data yang aku dapat, di luar negeri, biaya logistik itu hanya sekitar 10% dari biaya produk. Sedangkan di Indonesia, logistik itu mahal banget, bisa sampai 30% dari biaya produk. Jadi ibaratnya kalau kalian beli jajan 10.000, 3.000-nya itu dipakai hanya buat ngirim dari pabriknya ke tempat kalian. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi karena kita punya banyak pulau, jadi pengirimannya pasti bakal mahal. Dan kita nggak bisa bikin semuanya di Jawa murah karena pabrik-pabrik di Jawa, sedangkan di luar pulau semuanya mahal karena pengirimannya mahal. Pasti kita eh, pemerintah ingin Indonesia tetap bisa dari Sabang sampai Merauke satu harga. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Pertamina dan itu yang aku angkat dan aku pahami buat pertanyaan wawancara. Karena wawancara itu penguji bakal memancing kita, kamu mau kerja jadi apa, apa yang kamu ketahui tentang teknik industri. Jadi sebenarnya tadi aku mau jelasin beberapa isu atau mau nulis beberapa isu di PPT ini, cuman kurasa lebih baik kalau kalian explore sendiri. Jadi itu pertama tips ya, kalian bisa research sendiri terkait isu teknik industri juga dibantu dengan membaca struktur kurikulum dari kampus kalian. Lalu tadi pertanyaan kedua apa ya? Aku lupa, sorry. Mungkin boleh diulang. Oke, baik, Kak. Jadi gini, Kak. Eh, Kalau misalkan aku ingin mengangkat permasalahan tentang adanya pelaksanaan program di sekitarku, entah itu ada di tingkat sekolah, RT, desa, yang dijalankan dengan kurang efektif maupun efisien, apakah itu sesuai dengan prodi teknik industri ya, Kak? Oke, oke, aku nangkep. eh Sebenarnya itu bebas kamu mau ngangkat seperti itu atau enggak, tapi kalau menurutku pribadi masih kurang sesuai karena memang efektif dan efisien itu memang dua kata kunci dari teknik industri. Tapi ingat teknik industri. Jadi skalanya lebih bagusnya adalah industri dan industri pasti cakupannya atau relevannya dengan hal-hal yang terkait ekonomi, barang dan jasa. Jadi bukan hal organisasi non-profit seperti di lingkungan RT atau SMA. Mungkin kira-kira itu jawabanku buat dua pertanyaan dari Nafi. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke, sama-sama. Baik. Terima kasih banyak Kak Nafi atas pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat nih. Ada beberapa, mungkin ini juga bisa dipertegas Kak yang tadi terkait. Tadi mungkin karena lagi memaparkan contoh esai ya, jadi penulisannya ada yang di bold. Cuman nanti mungkin sama Kak Rafa bisa dijelaskan kembali kenapa ada yang di bold, apakah memang prestasi harus ditulis di bold,
harus ditulis secara bold, kemudian masih nyambung ke yang esai, kita pilih pertanyaan dari Kak Jera. Apakah ada suatu tips yang gitu untuk menyusun outline outline esai agar ngalir dan tidak kemana-mana gitu katanya Kak. Yang dari Kak Oke, Nadine dan Kak Jera. oke, kita jawab per dua pertanyaan aja ya mungkin biar enak. Pertama pertanyaan prestasinya harus ditulis dalam bot. Seingatku untuk isian esai itu ada kolomnya sendiri di web beasiswa unggulannya. Jadi kenapa di file ini di bold? Karena aku bikinnya di Word, sedangkan buat isiannya kalau nggak salah langsung di copy langsung di tempat isian di webnya. Jadi aku lupa bisa di bold atau enggak. Tapi kalau bisa di bold, mungkin kalian bisa maksimalin beberapa hal yang mau kalian tegaskan di esai kalian. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi karena ada fiturnya aja waktu itu aku pakai. Terus untuk pertanyaan kedua, untuk pengalaman organisasi apabila tidak ada sertifikat, apakah bisa diganti dengan dokumentasi kegiatan? eh Untuk pengalaman organisasi itu kan juga sifatnya isian ya. Jadi kayak di formnya itu kamu nulisin organisasi apa, sebagai apa, tahunnya berapa. Jadi kayaknya nggak bisa buat upload foto atau dokumentasi kegiatan. Oh, pertanyaannya terkait sertifikat ya. Aku lupa ya tahun lalu bisa masukin sertifikat atau enggak, tapi aku nggak ngerasa masukin sertifikat sama sekali buat pengalaman organisasi sih. Ya mungkin tuh untuk dua pertanyaan pertama. Iya, oke. Terima kasih Kak Nafi atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin boleh teman-teman yang mau em, menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kalau nggak salah tadi ada yang resen, tapi diturunin lagi ya. Mungkin berarti kita lanjut dulu yang lewat Oh kolom iya, chat, tadi yang Kak. Kak Jera kelewat Iya, ya kayaknya. oke, ya. Oke. Atau mungkin ini langsung ku bacain pertanyaan yang muncul di chat aja, biar cepet. Oke, permisi Kak, saya ingin bertanya apakah ada suatu tips gitu untuk menyusun outline esai agar mengalir dan tidak kemana-mana. Eh, Tipsnya adalah gunakan konjungsi untuk antar paragraf. Jadi pertama, buat outline esainya, tentu kalau kita ibaratnya membangun sebuah cerita atau kita menonton film kan biasanya alurnya naik, turun, terus naik lagi, terus turun dalam, terus naik lagi. Ya kurang lebih ibarat membuat alur cerita. Jadi dari outline-nya itu harus sudah linear. Untuk yang sifatnya waktu kayak dari SD, SMP, SMA itu coba buatnya linear dalam garis waktu, jadi nggak naik, jadi nggak maju mundur. Terus untuk antar paragrafnya gunakan konjungsi dan antar paragrafnya itu punya eh, poin satu poin yang mau disampaikan. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut, Kak, gimana kalau prestasi yang kita punya tidak terlalu linear ke prodi yang kita tuju? Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau kita punyanya prestasi yang memang nggak terlalu linear dengan prodinya ya sudah upload aja apa adanya karena ya hal itu hal yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Terus ke bawah lagi, permisi Kak, izin bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan saat wawancara apa saja, serta saat Kakak melakukan wawancara, pertanyaan apa yang menurut Kakak paling berkesan dan apakah ada tips untuk melaluinya? Nah, jadi kan tadi aku bilang kalau untuk berkas itu ada banyak reviewer yang mungkin referensinya berbeda. Sama untuk wawancara itu yang wawancara kita nggak cuma satu. Maksudnya yang ngewawancara satu awardee dengan awardee lainnya itu belum tentu orang yang sama. Dan itu ada banyak banget tipe-tipe wawancaranya. Mungkin bakal dijelasin di sesi lainnya untuk detailnya. Tapi kurang lebih eh, aku dan teman-temanku pertanyaannya benar-benar beda aja dan wawancaranya itu sifatnya ngalir. Kalau dari aku sendiri, pertama dia ingin nanya aku universitas di mana
dan asal daerahnya mana. Karena dia tahu aku merantau, dia tanya kenapa aku merantau. Di situ aku udah siapin alasan yang kuat kenapa aku merantau. Terus pertanyaan apa yang paling berkesan mungkin eh, apa rencana karirku dan isu apa di teknik industri. Karena seperti beliau ingin menggali pemahamanku terkait teknik industri dan alhamdulillahnya sebelumnya aku udah research yang cukup dalam, jadi aku bisa jawab pertanyaan dengan baik. Apakah ada tips untuk melaluinya? Eh, Ya, yang pasti sabar aja kalau kalian dapat pewawancara yang mungkin lebih kritis karena ada temenku yang dapat pewawancara yang eh, relatif lebih kritis dan alhamdulillah aku dapat pewawancara yang relatif santai. Tapi yang pasti persiapkan dengan baik. Coba kalian latihan dengan teman kalian mungkin. Jadi nggak deg-degan dan bisa jawab pertanyaannya dengan lancar dan semua poin-poin yang mau kalian sampaikan itu benar-benar tersampaikan. Lalu bagaimana menentukan rencana kontribusi kita ke depan untuk jurusan Tekdus sendiri? Terima kasih, Kak. Kalau itu terkait preferensi masing-masing ya, karena sekecil apapun kontribusi itu tetap kontribusi. Kalau kita ingin bekerja di perusahaan dan karena kita bekerja di perusahaan itu kita bisa menghasilkan output yang maksimal bagi perusahaan kan ujung-ujungnya kontribusi juga. Jadi untuk sebuah target itu atau ambisi itu silahkan dieksplor sendiri. Kira-kira kalian pengen nge-solve apa? Mungkin itu bakal nyambung ke pertanyaan yang pertama tadi. Kalian bisa research kira-kira isu apa yang lagi hangat di teknik industri dan kira-kira kalian bisa bantu nge-solve-nya itu kayak gimana. Jadi kontribusi nggak harus selalu suatu yang besar, tapi sekiranya dapat berdampak. Oke, terus lanjut Kak, mau tanya matkul pendukung untuk jurusan teknik industri itu apa aja? Apakah jika tidak ada salah satunya kita bisa diterima di jurusan tersebut? Bentar ini, sorry ini pertanyaan kok seperti ke SNBP ya. Tapi kalau yang aku rasain sekarang, sebenarnya matematika, fisika, kimia, biologi itu kepake semua di teknik industri dan tapi aku dulu di SMA nggak belajar biologi, jadi cukup berat buat belajar biologi dasar di teknik industri ITB. Tapi itu nggak berpengaruh buat beasiswa unggulan dan nggak berpengaruh buat performaku di ITB sih. Jadi aman aja. Lanjut, wawancaranya itu menanyakan lebih lanjut detail ide gagasannya. Enggak, tapi ada temanku yang kayak gitu. Aku waktu itu nggak ditanya apapun terkait esai atau terkait gagasan kontribusi, tapi ada temanku yang mungkin karena esainya benar-benar jelasin gagasannya dengan cukup detail, dia jadi dikritisi dan ditanya detail tentang gagasannya. Jadi pastikan itu realistis dan smart ya. Izin bertanya Kak, maksimal prestasi yang diisi berapa? Apakah boleh dimasukin seperti seminar peserta dan lain-lain? Aku kurang tahu untuk maksimalnya diisi berapa. Apakah boleh dimasukin semua? Kalau itu nggak terlalu banyak nggak apa-apa dimasukin sertifikat seperti peserta. Tapi kalau itu menjadi terlalu banyak seperti udah sampai puluhan, itu dikurasi aja yang ada predikatnya. Sebelumnya terima kasih atas materi yang disampaikan. Aku ingin meminta saran prestasi akademikku kebetulan hanya satu dan bukan juara. Di media sosial lain beberapa menyarankan saya diisi perjuangan mendapatkan nilai yang baik di SMA. Menurut kakak bagian mana yang tepat untuk ditonjolkan ketika bercerita tentang perjuangan itu? Karena menurutku perjuangan tiap orang di SMA sepertinya general. Oke, ini pertanyaan yang cukup detail. Pertama, untuk prestasi kebetulan hanya satu dan bukan juara, ya itu silakan diupload aja di tab prestasi. Dan eh, kalau di media sosial menyarankan saya diisi perjuangan nilai baik di SMA, kalau menurutmu perjuanganmu untuk mendapatkan nilai baik di SMA itu nggak ada nilai unik atau nilai pembeda dari yang lain, kamu boleh ceritain tentang
prestasimu walaupun nggak sampai juara itu. Apa yang kamu lalui, mungkin itu kalau prestasinya berkelompok, gimana kamu melalui teamworknya, dan itu nanti sebenarnya harus disesuaikan lagi sama tema tahun ini ya. Oke, Oke, sudah semua sepertinya ya. betul. Alhamdulillah sudah semua. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf karena waktu kita juga terbatas, jadi sesi tanya jawabnya kita batasi juga ya. Mungkin tadi ada yang bertanya, tapi sempat kebaca tapi udah dihapus terkait batas semester itu biasanya nanti akan jelasnya akan ditanya di pedoman ya kayak. Jadi nanti kita juga bisa tinjau seperti sebagaimana melihat tema esai yang akan dicantumkan tahun ini kita terkait aturan batas semester dan lain sebagainya itu akan jelas di pedoman nanti. Tuh. Baik, semuanya sudah terjawab dan betul tadi Kak Rafa juga sangat mempersilahkan teman-teman untuk follow sosial medianya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang masih kurang jelas, Kak Rafa sangat terbuka ya Kak untuk sesi diskusi. Betul, silakan aja. Ya, betul. Selama ada waktu pasti langsung ku balas. Nah, gitu. Jadi jangan lupa follow Kak Rafa di @tarafa_kasih. Tulisannya Tarafa CASHI gitu. Dan jangan lupa follow juga Cemerlang. Cemerlang di @c.merlang. @cmerlang, sorry. Baik, kita sudah sampai di ujung kegiatan, ujung agenda yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih banyak untuk Karafa khususnya dan juga teman-teman yang sangat aktif hari ini. Terlihat semangatnya dari reactionnya, kemudian eh, kontribusinya dalam sesi tanya jawab dan aku yakin teman-teman yang sekarang belum bisa on cam pasti catatannya udah penuh tuh. Karena banyak banget daging hari ini ya, yang daging pada malam hari ini. Nah, aku review sedikit terkait pematerian hari ini bahwa kita perlu memperhatikan pedoman karena bagaimanapun untuk mendaftar beasiswa unggulan ini ada aturan-aturan yang juga yang digunakan ya dan itu tercantum pada pedoman jadi jangan lupa untuk nanti ketika pedomannya sudah muncul langsung dicek langsung diperiksa dan juga boleh banget mempersiapkan dari sekarang karena kita juga ada banget ya kayak yang memang konsisten kayak kumpulan prestasi, kumpulan pengalaman organisasi itu memang konsisten dari tahun ke tahun di data karena kita juga memang lingkupnya beasiswa unggulan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, kemudian tadi juga kita membahas bagaimana pentingnya linearitas dalam menulis esai. Jadi biar kita nggak tahu dapat dapat reviewer siapa, kita nggak tahu perspektif beliau seperti apa, maka dengan banyaknya tugas beliau yang akan membaca ribuan, ratusan dan bahkan ribuan esai, kita harus menyiapkan esai yang mengalir ya, yang tidak maju mundur dalam garis waktunya linearitasnya, misalkan dari SD, SMP ke SMA dan juga ada konjungsi antar kalimatnya. Nah, untuk wawancara sendiri nanti biar teman-teman nggak ketinggalan tips and triknya jangan lupa follow @cemerlang. Siapa tahu nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan untuk tips dari wawancara gitu. Nah, karena tadi juga disinggung ya bahwa reviewernya nanti juga interviewernya berbeda-beda. Jangan lupa dikuatkan doanya karena kita tidak tahu akan ketemu reviewer dan interviewer yang kayak yang seperti apa. Nah, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Oleh karena itu, aku mengundang teman-teman buat on cam nih. Biar kita dokumentasikan kegiatan malam hari ini dengan wajah-wajah semangat para pejuang beasiswa unggulan. Oke, ini udah kelihatan ada 3 slide di sini.
karena slide-nya akan berbeda-beda, mungkin di tampilan aku, Kak, Kak Rafa di slide 1 mungkin nanti akan masuk lagi ke slide 2, jadi jangan lupa untuk terus bergaya ya. Oke. Oke. Nah, untuk gaya pertama, untuk gaya fotonya nih, aku mengundang Kak Rafa untuk mengarahkan gaya samaannya. Gimana Kak? Waduh, gaya apa ya? Mungkin ini insan sesuai beasiswa eh unggulan atau gimana? Boleh. Mungkin kita gaya TI aja ya, teknik industri. Oh, gimana Aduh, tuh? lupa lagi. Eh, aku biasa gini. Nih, ini untuk T, Oke, ini untuk I. Nah, oke, tapi yang teman-teman. mencet siapa ini? Ya, Yang mencet gak apa screenshot. aku tetap Oke, pencet. oke. Jadi teman-teman wakilin buat Oke. gaya teknik industrinya. Oke, tahan dulu ya. Kita abadikan 1, 2, 3. Sebentar, sebentar, sebentar. Slide kedua, mohon ditahan ya, siapa tahu teman-teman dapat dapat di slide kedua. 1, 2, 3. Terakhir, slide ketiga. Oh, udah jadi 2 slide. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari sesi ketiga, room 3, teknik industri. Nah, boleh nggak Kak Rafa kita tutup dengan closing statement dari Kak Rafa? Oke. Eh, Mungkin sebagai penutup, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sesi hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat dan aku terbuka buat pertanyaan-pertanyaan atau mungkin buat kalian yang mau minta di review esainya dan itu semuanya secara gratis karena itu juga bagian dari kontribusiku terhadap calon-calon awardee di 2026 ini. Selain itu, aku berharap semoga kalian dan di tahun ini dan semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi awardee beasiswa unggulan yang berikutnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Rafa. Terima kasih kembali. Terima kasih juga ilmunya sangat luar biasa pada malam hari ini. Doa terbaik untuk kita semua dan juga lancar terus studinya Kak Rafa dan juga teman-teman semua di sini. Eh, Akhir kata, terima kasih saya ucapkan sebagai tim dari Cemerlang. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali pada sesi-sesi berikutnya dalam rangkaian sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi yang nanti akan berkelanjutan selain sesi menulis esai, nanti juga akan ada sesi-sesi lainnya. Sampai jumpa di acara Fabu selanjutnya. Saya Sania Rahmatin selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak, teman-teman.